Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 9, ada saya Muhammad Ajrul Musinin, ada Nur Aini, ada Sisilia Lero dan juga Muhammad Armin. Di sini kami akan mempresentasikan proposal usaha kami yaitu tentang usaha tahu wali. Langsung saja kita menuju ke pembahasan. Saya akan menjelaskan bab 1. Bab 1 itu ada pendahuluan. Tahu yang terbuat dari endapan dari perasan biji kedelai telah dikenal sejak zaman dinasti Han 2200 tahun lalu. Tahu berasal dari negara Tiongkok, kini sudah dikenal sangat di dunia. Tahu walik hampir sama dengan jajanan tahu bakso, yakni tahu yang dibelah kemudian dalamnya diisi dengan daging bakso. Namun kreasi masyarakat Banyuwangi membuat tahu walik tampil beda. Visi dan misi. Visi: memperkenalkan produk makanan khas daerah Banyuwangi yaitu tahu walik sebagai makanan yang menarik dengan cita rasa uniknya dan dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat di Kota Tarakan sebagai cemilan. Misi: yang pertama, menciptakan usaha wisata kuliner makanan khas Banyuwangi berupa tahu walik. Yang kedua, selalu melakukan inovasi secara berkelanjutan terhadap tahu walik. Yang ketiga, menjual produk dengan harga terjangkau dan mengedepankan kualitas. Yang keempat, mengutamakan kebersihan dan kesehatan hingga aman dan sehat untuk dikonsumsi. Yang terakhir, berdedikasi tinggi dalam pelayanan usaha sebagai konsumen dapat mencapai nilai kepuasannya. Tujuan yang pertama itu melestarikan dan memperkenalkan makanan khas tradisional tahu walik Banyuwangi di lingkungan masyarakat Tarakan. Yang kedua, mencari keuntungan maksimal dengan modal yang minimal. Yang ketiga, memasarkan produk hasil olah kepada berbagai kalangan khususnya mahasiswa dan memenuhi kebutuhan konsumen. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bab 2 yang berisikan pembahasan. Nah, yang pertama itu nama usaha. Nama usaha ini ialah tahu walik khas Banyuwangi. Nah, kemudian ada bentuk usaha. Nah, usaha ini dibentuk oleh kelompok yang terdiri dari 4 orang. Nah, kemudian ada jenis usaha. Jenis usaha ini ialah kuliner. Nah, kemudian ada aspek pemasaran. Nah, aspek pemasaran yang digunakan yaitu ada 3. Yang pertama segmen pasar, kemudian ada target pasar, dan kemudian positioning pasar. Nah, kita masuk ke penjelasan segmen pasar. Nah, segmen pasar adalah sebuah proses pengelompokan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok-kelompok atau segmen-segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, dan respon terhadap program pemasaran spesifik. Nah, berdasarkan segmentasi yaitu yang pertama ada segmentasi tahu walik dari sisi geografi adalah tahu walik ini akan dipasarkan di sekitar kampus. Kemudian ada segmentasi demografi. Nah, tahu walik ini ditunjukkan kepada semua kalangan baik anak-anak, remaja, dewasa maupun lanjut usia, namun lebih terfokus pada mahasiswa. Nah, kemudian ada segmentasi psikografis. Nah, tahu walik ini akan cocok dipasarkan kepada masyarakat khususnya mahasiswa yang suka mengonsumsi makanan ringan namun nikmat dan mengenyangkan. Nah, kemudian ada sasaran pasar. Nah, sasaran pasar yaitu menentukan beberapa segmen yang layak karena dianggap paling profesional. Nah, kemudian positioning. Nah, positioning adalah cara untuk meningkatkan dan menempatkan produk yang kita buat dengan pesaing kita dalam pikiran konsumen. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahan baku dan proses produksi. Dapat kita lihat bahwa ada namanya biaya tetap, di mana ada kompor, spatula, wajan, dan but lipat. Nah, ada harga satuan dan total
biaya tetap, yaitu berjumlah 1 juta. Selanjutnya ada biaya variabel, di mana biaya variabel ini terdapat tepung tapioka, tepung terigu, daging ayam, merica bubuk, bawang putih, daun bawang, garam, kaldu ayam, tahu, kacang tanah, cabai, gula, kecap manis, dan saus cabai. Nah, dari jumlah tersebut dapat dilihat bahwa harga satuannya itu tercantum berdasarkan kilo dan pack masing-masing bahan tersebut. Dari biaya variabel kita lihat bahwa subtotal itu berjumlah Rp638.000. Nah, dan selanjutnya cara membuat adonan isi. Nah, yang pertama ini haluskan bawang putih dan merica, cincang ayam atau daging sapi, lalu blender. Masukkan bumbu halus, garam, merica bubuk, kaldu bubuk, dan daun bawang ke dalam ayam atau daging, lalu aduk rata. Dan yang kedua, perlahan masukkan tepung tapioka dan terigu secara bergantian. Aduk rata sampai jadi adonan yang bisa dipulung dengan sendok. 3. Tahu digoreng terlebih dahulu. Setelah matang, tahu dipotong serong lalu balik perlahan bagian luar sampai warna kecoklatan menjadi di dalam. Setelah tahu dibalik semua, masukkan adonan ayam atau daging ke dalam lekukan. Goreng tenggelam di minyak banyak dan panas. Jangan lupa atur besar kecil api agar dalamnya tahu matang. Kelima, bahan sambal kacang. Haluskan kacang, cabai, dan garam. Setelah itu beri saus dan kecap sesuai selera. Sekarang kita masuk ke analisis SWOT. Nah, yang pertama ini ada kekuatan atau strength. Yang poin pertama, A, bahan baku tahu walik ini mudah didapatkan di pasar yang ada di kota Tarakan. B, harga yang ditawarkan sangat terjangkau khususnya untuk mahasiswa. C, tempat penjualan produk yang higienis dan strategis dengan sasaran pembeli. D, tahu walik memiliki rasa yang berbeda dengan tahu bakso lainnya karena dibumbui sambal kacang khas Banyuwangi. E, pelayanan yang ramah dan baik terhadap pembeli atau konsumen. Selanjutnya yang kedua, kelemahan atau weakness. A, produk tidak tahan lama karena tidak menggunakan bahan pengawet. B, pengolahan masih dengan cara tradisional. C, harga bahan baku yang tidak menentu. D, permintaan konsumen yang fluktuatif. Nah, selanjutnya ini ada peluang atau opportunities. Yang pertama, A, kondisi masyarakat maupun mahasiswa yang semakin konsumtif terhadap cemilan sehingga mempercepat penjualan tahu walik. B, tingginya permintaan konsumen akan makanan dengan cita rasa khas daerah dengan harga terjangkau. C, semua kalangan masyarakat dapat menikmati produk ini. Selanjutnya yang keempat, ada ancaman atau threat. Yang pertama, A, munculnya pesaing baru yang datang dan memiliki inovasi yang lebih menarik perhatian konsumen. B, produk yang mudah ditiru. C, naiknya harga bahan baku secara tiba-tiba. Oke, kita masuk di analisa biaya. Yang pertama itu ada produksi dengan average variable cost atau disingkat dengan AVC. Perhitungan AVC ini untuk menganalisa modal atau biaya yang dikeluarkan. Jadi, AVC sama dengan biaya variabel dibagi jumlah produksi. AVC sama dengan 638.000 dibagi 65. Jadi sama dengan Rp9.815. Setelah mengetahui AVC, selanjutnya menentukan harga jual produk dengan margin 50%.
harga jual sama dengan EVC plus margin. Harga jual sama dengan 9.815 dalam kurung 50% dikali 9.815 rupiah menghasilkan 14.722. Karena harga jual dari hitungan terbesar 14.722, jadi saya bulatkan menjadi 15.000 rupiah. Selanjutnya analisis BEP atau break even point. Biaya tetap sama dengan 1 juta. Biaya variabel per unit sama dengan 9.815 rupiah. Harga jual sama dengan 15.000 rupiah. BEP unit sama dengan biaya tetap garis miring dalam kurung harga jual dikurang harga variabel per unit. Jadi BEP sama dengan 1 juta dibagi dalam kurung 15.000 dikurang 9.815. Jadi kita mendapatkan hasil sama dengan BEP-nya 193. Jadi usaha ini dapat mengalami balik modal jika menjual 183 PCS tahu dalam sehari. Untuk BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi dalam kurung 1 dikurang harga variabel per unit dibagi harga jual. Jadi BEP sama dengan 1 juta dibagi dalam kurung 1 dikurang 9.815 dibagi 15.000 dengan BEP sama dengan 100 juta dibagi 0,34567. Kita mendapatkan hasil dari pembagian tersebut sama dengan 2.892.932,57 rupiah. Jadi jika melewati angka 2.892.932,57 rupiah maka sudah balik modal dan bisa menghitung keuntungan. Kita masuk di penutup. Nah, untuk kesimpulan dari penjelasan kami ialah usaha tahu walik ini merupakan usaha satu kuliner yang banyak diminati oleh masyarakat yang di Indonesia, khususnya di Kota Tarakan. Ini merupakan salah satu peluang usaha yang bisa diterapkan untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Apalagi, tahu ini sendiri sangat mudah ditemui karena banyak dijual di pasar setempat. Semoga usaha ini bisa menjadi peluang untuk kami dan kalangan masyarakat dalam mengurangi pengangguran yang mayoritas terdampak di Indonesia. Untuk saran itu sendiri, dalam mengelola usaha ini sangat membutuhkan kerja keras dan juga kesabaran dalam memperdagangkan jualannya. Tantangan tersebut pasti akan dialami oleh setiap pengusaha, apalagi yang baru memulai sebuah usaha. Insya Allah, dengan kerja keras dan ketekunan, usaha ini bisa menghasilkan keuntungan dan menjadi peluang untuk bisnis yang besar. Oke, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.